Halo guys, feel good to be back. Bersama sekali lagi saya Filmen, pengacara Anda yang tergokil dan termantul di abad ini. Ya, bagi kalian yang menganggur itu dan tidak tahu apa ingin dilakukan ketika ini, kali ini saya akan menghibur kalian dengan membahaskan film yang bertajuk Cashback yang dirilis pada tahun 2006 dan ditulis oleh Sean Ellis. Saya harapkan semoga kalian dan keluarga Anda dalam keadaan yang sihat-sihat pada ketika pandemik ini. Oke, sebelum itu sediakan kopi-kopi dan ketatkan celana Anda karena film kali ini pasti termantul, guys. Hai. Oke. Baiklah, film ini menceritakan seorang pemuda bernama Ben di mana baru saja putus hubungan dengan pacarnya, Suzy. Tidak diketahui rupanya Ben bisa menghentikan waktu dengan pikirannya. Nah, dengan kemampuannya ini, dia bisa melakukan apa saja yang diingini terhadap orang di sekelilingnya tanpa diketahui. Lantas, apa yang dilakuinya pada para wanita cantik saat waktu berhenti? Kalian ingin tahu? Ayo kita langsung saja ke film ini. Tunggu sekejap. Bagi yang belum klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe dan lonceng. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih. Mari kita teruskan film ini. Di awal film ini diperlihatkan adegan pertengkaran antara Suzy dan pacarnya, yaitu seorang pemuda bernama Ben. Ben sendiri tidak mengerti mengapa pacarnya begitu sangat emosi dan marah, sampai akhirnya memutuskan hubungan mereka. Pada minggu berikutnya, Ben begitu heran, mantannya itu begitu mudah rapat bertemu dengan pria lain. Seolah-olah selama 2 tahun mereka berpacaran tidak ada artinya dan begitu mudah dilupakan oleh Suzy. Hal itu membuat Ben begitu kecewa. Hai, kasihan kau Ben. Why are you crying? Pada masa yang sama, dia pun dinasihati oleh sahabatnya yang bernama Sean. Sean bersikap seperti seorang ahli yang pintar dalam dunia percintaan agar Ben bisa melupakan Suzy dan mencari pengganti yang lebih cantik dan gokil, guys, agar membuat mantannya itu iri hati. What? Lanjut, rupanya Ben adalah mahasiswa seni rupa tingkat akhir. Malam itu, dia pun mulai dihantui rasa bersalah dan penyesalan pada sang mantan pacarnya, Suzy. Karena itu, Ben coba untuk menghubungi mantannya untuk memulihkan perhubungan mereka kembali. Akan tetapi, Suzy menolaknya karena sudah terlanjur sakit hati dan sudah pun mempunyai pacar baru. Semenjak itu, Ben pun mengalami susah tidur dan menghidap insomnia akut. Kesannya, dia pun tidak tidur selama berhari-hari karena terus memikirkan Suzy. Selama dia terjaga di malam hari, Ben mengisi waktu dengan menonton film dan membaca buku. Namun, apapun yang Ben lakukan, tetap juga tidak bisa melupakan Suzy, mantannya itu, dari pikirannya. Lanjut, karena tidak bisa di malam hari, Ben akhirnya memutuskan melamar pekerjaan di sebuah supermarket. Kebetulan si pemilik supermarket yang bernama Pak Jenkins menyambut baik lamaran Ben karena memang ia memerlukan karyawan. Ben akhirnya diterima bekerja dan diberikan shift malam. Di supermarket itu, dia bertemu dengan teman-teman baru yang juga bekerja di sana. Di antaranya si wanita yang bernama Sharon, yang perang rambutnya, di mana seolah-olah tidak minat dengan pekerjaannya. Di sana juga ada Barry dan Matt yang bertingkah konyol sehingga membuat pemilik supermarket itu merasa kesal. Akan tetapi, kekonyolan mereka lah menjadi suatu hiburan kepada mereka di dalam supermarket itu. Lanjut, meskipun Ben sudah mempunyai kesibukan baru, dia juga tetap tidak bisa berhenti memikirkan Suzy. Suatu ketika, Ben mulai merasa sesuatu yang aneh dengan pikirannya. Di saat Ben mengelamun, waktu di sekitarnya mulai berjalan lambat.
Bahkan saat dia mulai fokus dengan pikirannya, waktu pun berhenti dan orang sekitarnya membeku tak bergerak. Wow. Oke guys, mesti kalian penasaran nih, bagaimana hal ini boleh berlaku? Lantas, apa yang akan dilakuinya? Mari kita teruskan melihat video ini. Di saat waktu mulai berhenti, Ben pun mulai mengeksplorasi pada kegagumannya dan keindahannya yang cantik pada tubuh wanita. Sebenarnya obsesinya ini telah wujud pun sejak Ben masa kecil lagi, ketika ada seorang pelajar asing yang tinggal di rumahnya. Waktu itu Ben melihatnya mundar-mandir tanpa pakaian. Pengalaman itu membuat Ben melihat wanita dengan cara yang berbeda. Ia menganggap tubuh wanita adalah karya seni paling terindah. Di saat waktu terhenti, Ben pun melepas pakaian beberapa wanita cantik di hadapannya, kemudian menggambarkan keindahan tubuh mereka satu persatu. Setelah merasa cukup, Ben pun memasang semula pakaian beberapa wanita tadi. Kemudian Ben pun membunyikan sendi jari-jarinya, dan seketika itu juga waktu kembali seperti biasa, seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Lanjut, mereka didatangi seorang karyawan baru yang bernama Brian, yang merupakan alumni perguruan kungfu. Wacha! Karena mempunyai sama-sama sifat yang konyol, mereka pun cepat menjadi teman. Sementara itu, Ben dengan diam-diam memerhati wajah Sharon dan mulai tertarik dengannya. Ben juga coba untuk memberhentikan waktu agar bisa menikmati keindahan Sharon lebih lama. Akan tetapi, entah mengapa kali ini Ben tidak berhasil memberhentikan masa dan hanya bisa memperlambatkannya sahaja. Setelah itu, ada sesuatu yang berbeda dari diri Sharon yang membuatnya tertarik. Namun, di saat Ben ingin mendekati diri Sharon, ternyata Matt sudah mengajaknya duluan untuk berpacaran. Ben sendiri tidak terlalu mempersalahkan hal itu dan berasa hanya baik-baik sahaja. Selanjutnya, di suatu hari pemilik supermarket itu, Pak Jenkins, mengajak para karyawannya untuk pergi bermain futsal melawan supermarket yang lain. Singkat cerita, bermulalah pertandingan futsal. Di sana terdapat juga Sharon yang menonton. Begitu tampaknya, lawan begitu jago dalam bermain futsal, berbanding terbalik dengan mereka yang kelihatan payah dan kurang jago dalam bermain futsal. Mereka terus-menerus dibantai berkali-kali oleh pihak lawannya sehingga 26-0. Di saat akhir, Jenkins mempunyai strategi untuk mendapatkan 1 gol. Namun, Ben menghentikan waktu. Ia pergi keluar lapangan untuk mengambil minuman. Namun, tiba-tiba Ben dikejutkan dengan seseorang yang tiba-tiba bisa bergerak meskipun waktu telah berhenti. Ben pun menyadari bahwa ia bukanlah satu-satunya sahaja yang bisa menghentikan waktu. Ben pun memulakan semula waktu yang terhenti dan Jenkins pun tumbang terkena bola. Selepas pertandingan, Ben dan Sharon akhirnya pergi makan malam berdua. Mereka mulai bercerita hal-hal pribadi dan mulai mengenal antara satu sama lain lebih dalam lagi. Di saat Ben mengantar Sharon pulang, Ben pun menyadari bahwa ia mempunyai kesempatan untuk berpacaran dengan Sharon. Pada hari berikutnya, Jenkins mengumumkan akan mengadakan pesta ulang tahun di rumahnya. Ben ditugaskan untuk mencari penari striptease agar nanti pestanya lebih meriah. Wow! Akhirnya, Ben meminta bantu Sean temannya itu untuk mencari penari striptease di salah satu bar langganannya. Oh ya guys, kini Ben pun mulai sudah berhenti memikirkan Suzy mantannya itu, karena banyak menghabiskan waktunya untuk menghentikan waktu untuk mengagumi kecantikan dan keindahan pada Sharon. Masa yang sama, Sharon juga mengajak Ben untuk pergi berdua ke pesta Jenkins nanti. Disinilah bermula Ben mendapat ciuman pertama dari Sharon.
Setelah mendapat kucupan dari Sharon, dengan ajaibnya Ben pun bisa tidur dengan nyenyak setelah berminggu-minggu. Di saat Ben bangun, Ben mendapat panggilan dari salah satu galeri kota untuk meminta Ben bekerja sama dalam melahirkan karya-karya Ben. Ternyata bohong. Rupanya orang yang menghubunginya itu adalah Matt dan Barry. Bangsat. Oleh karena perasaan gembira, Ben pun tak menyadari bahwa dia dipermainkan oleh teman sekerjanya itu. Singkat cerita, malam pesta telah tiba dan semua orang sedang bersiap untuk menampil dengan gaya andalannya. Setelah itu, Ben dan Sharon pun berangkat bersama menuju ke rumah Pak Jenkins. Di sana, tanpa diketahui, Ben bertemu dengan mantannya, Suzy. Ternyata Jenkins adalah kakak daripada pacar Suzy. Itulah sebab kenapa Suzy bisa ada di pesta itu. Walaupun begitu, Ben tetap merasa tenang. Tak lama kemudian, si penari pun datang dan menari di pangkuan Jenkins. Namun, saat Ben pergi ke toilet, dia tak sengaja lagi bertemu dengan Suzy. Suzy pun mengungkapkan kesalahannya karena memutuskan hubungan dengan Ben, lalu menciumnya. Sharon yang melihat mereka berdua pun keluar dari pesta itu. Sementara itu, Ben pun menghentikan seketika waktu dan menyadari bahwa Sharon pasti sangat kecewa dengannya. Seketika waktu berhenti, Ben coba memikirkan bagaimana menjelaskan perkara itu kepada Sharon agar ia tidak marah. Lanjut cerita, Ben pergi ke galeri yang telah menelepon ia kemarin. Namun, si pemilik galeri tidak pernah membuat temu janji terhadapnya. Di sini, Ben telah menyadari bahwa ia telah dikerjai oleh Matt. Akan tetapi, setelah pemilik galeri itu melihat lukisan Ben, ia pun tertarik dan mengajaknya bekerja sama. Lanjut, Sharon mendapat undangan dari seni lukis yang bertuliskan nama Ben. Kemudian, Sharon mengunjungi pameran itu dan terlihat sangat terkejut karena lukisan-lukisan yang ditayangkan adalah wajahnya. Di sini, Sharon menyadari bahwa Ben benar-benar mencintainya. Di akhir film, mereka pun berkucupan. Kemudian, Ben pun mengajak berkeliling di saat waktu berhenti. Dan film pun selesai. Oke guys, itulah alur dari film Cashback, di mana seorang pemuda pada awalnya kecewa dan tanpa disadari mendapat kemampuan untuk menghentikan waktu. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like dan share video ini. Kalian juga boleh merequest film-film di ruangan kolom di bawah. Sampai jumpa lagi. Bye.